Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anifanela Irania, nomor absen 5 dari kelas 12 MIPA 2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang akuntansi secara umum, persamaan dasar akuntansi, dan latihan soalnya. Yang pertama, akuntansi secara umum. Secara umum, pengertian akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang berkepentingan sebagai bahan untuk mengambil sebuah keputusan. Pengertian akuntansi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant. AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant mendefinisikan akuntansi sebagai seni mencatat, menggolongkan, serta meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang serta menafsirkan hasil-hasilnya. Yang kedua, menurut AAA atau American Accounting Association. Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Yang ketiga, menurut sudut pandang pemakai, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Yang keempat, menurut sudut pandang proses kejadian. Ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Tujuan akuntansi yang pertama, untuk memberi informasi keuangan yang secara handal bisa dipercaya mengenai kewajiban, modal, dan sumber ekonomi. 2. Untuk memberi informasi yang terpercaya tentang perubahan yang ada pada sumber-sumber ekonomi sebuah perusahaan yang muncul karena adanya kegiatan usaha. Yang ketiga, untuk memberi informasi keuangan yang bisa membantu penggunanya dalam mendapatkan laba. Yang keempat, untuk memberi informasi penting lain tentang perubahan-perubahan pada sumber ekonomi dan kewajiban. Yang kelima, untuk menyampaikan sedalam mungkin informasi lain yang masih berkaitan dengan laporan keuangan yang masih relevan untuk digunakan oleh pengguna laporan keuangan. Selanjutnya adalah manfaat akuntansi. Yang pertama, sebagai informasi keuangan. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan. 3. Sebagai alat kontrol dan bukti keuangan. 4. Sebagai alat untuk mengelola keuangan. Lalu, fungsi akuntansi. Yang pertama, merekam catatan transaksi. Kedua, melindungi properti dan aset. Ketiga, mengkomunikasikan hasil. Yang keempat, meeting legal. Yang kelima, mengklasifikasikan. Yang keenam, membuat ringkasan. Yang ketujuh, analisis dan menafsirkan. Bidang-bidang akuntansi dalam bisnis. Yang pertama adalah akuntansi keuangan. Kedua, auditing dan pemeriksaan akuntansi. Ketiga, akuntansi perpajakan. Keempat, akuntansi budgeter. Nomor 5, akuntansi biaya. Dan nomor 6, akuntansi organisasi nirbala. Selanjutnya, ada persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara unsur-unsur harta, utang, dan ekuitas dalam suatu posisi keuangan perusahaan. Persamaan dasar akuntansi merupakan persamaan di mana aktiva atau aset sama dengan pasiva atau liabilitas dan ekuitas. Dalam praktiknya, sistem yang digunakan adalah sistem perpasangan atau double entry, di mana setiap pencatatan transaksi yang terjadi dalam suatu perusahaan selalu mempengaruhi dua bagian atau lebih, sehingga akan menghasilkan keseimbangan yang merupakan ciri dari akuntansi berpasangan. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, harta atau aset. Harta atau aset
adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan diharapkan dapat memberi manfaat untuk masa yang akan datang. Aset terdiri dari kas, piutang wesel atau wesel tagih atau notes receivable, piutang usaha atau account receivable, dan lain-lain. Yang kedua, utang atau liabilitas atau liabilities. Utang atau liabilitas adalah liabilitas perusahaan yang harus dilunasi atau dibayar kepada pihak ketiga atau kreditur orang yang meminjami dengan uang atau jasa pada waktu yang telah ditentukan. Atau dapat dikatakan bahwa utang merupakan tagihan para kreditur kepada perusahaan. Misalnya, utang usaha atau account payable atau utang wesel, notes payable, dan lain-lain. Ketiga, ekuitas pemilik, owner equitable capital. Ekuitas pemilik atau owner equitable capital adalah investasi dari pemilik atas kekayaan bersih perusahaan yang bersangkutan. Ekuitas dapat diperoleh dari kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan atau aset, dikurangi dengan utang atau liabilitas. Untuk persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menunjukkan hubungan aset, liabilitas, dan ekuitas suatu perusahaan yang dinyatakan sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ekuitas sama dengan aset dikurangi liabilitas. Liabilitas sama dengan aset dikurangi ekuitas. Latihan soal. Perhatikan sebagian transaksi pada jasa servis handphone Tuan Joni berikut. Yang pertama, tanggal 2 April 2019, pemilik membuka usaha dengan menyetor uang tunai sebesar 30 juta rupiah sebagai ekuitas awal. Kedua, pada tanggal 4 April 2019, dibeli peralatan servis sebesar 14 juta rupiah. Dibayar tunai sebesar 4 juta rupiah, sisanya akan dibayar pada bulan depan. Yang ketiga, pada 9 April 2019, diterima jasa servis handphone sebesar Rp600.000. Yang keempat, pada tanggal 11 April 2019, dibayar utang atas pembelian peralatan servis sebesar 4 juta rupiah. Berdasarkan transaksi-transaksi berikut, catatlah dalam persamaan dasar akuntansi. Bisa dilihat pada tabel. Pada tanggal 2 April 2019, Tuan Joni memberikan ekuitas awal sebesar 30 juta rupiah. Lalu pada tanggal 4 April terjadi pengeluaran untuk membeli peralatan sebesar 14 juta rupiah yang dibayar tunai sebesar 4 juta rupiah dan sisanya akan dibayar pada bulan depan. Jadi, kas sementara menjadi 26 juta rupiah dan utang menjadi 10 juta rupiah dengan modal awal 30 juta rupiah. Lalu pada tanggal 9 April 2019, Tuan Joni menerima jasa dan dibayar sebesar Rp600.000. Lalu kas pun bertambah menjadi Rp26.600.000 dan modal bertambah menjadi Rp30.600.000. Lalu pada tanggal 11 April 2019, Tuan Joni membayar lagi utang sebesar Rp4 juta dengan mengurangi kas, dan kas pun menjadi Rp22.600.000. Lalu utang pun berkurang menjadi Rp6 juta. Modal bertambah menjadi Rp30.600.000. Jadi, jumlah aktiva sama dengan kas ditambah peralatan. Dengan kas berjumlah Rp22.600.000 ditambah biaya peralatan Rp14 juta sama dengan Rp36.600.000. Lalu, pasiva dengan rumus utang ditambah modal. Utang yang berjumlah Rp6 juta ditambah modal yang berjumlah Rp30.600.000 sama dengan Rp36.600.000. Jadi, jumlah aktiva sama dengan jumlah pasiva, yaitu Rp36.600.000. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.